Selamat pagi, guru-guru hebat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Inyoman Sutarjana yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan aksi nyata modul 2.3, yaitu kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan di tempat tugas saya. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi kelas. Nah, di awal di pra observasi ini, mohon izin saya ingin menanyakan terkait dengan rencana pembelajaran Bapak. Nanti Bapak akan mengajar di kelas 11E. Sebelumnya saya ingin tahu kondisi di kelas 11E, bagaimana kesan Bapak terhadap kondisi di kelas ini. Mungkin ada catatan khusus terkait dengan kelas ini. Baik, terima kasih Pak Omang. Kelas E sendiri kalau kita cari klasifikasinya itu termasuk kelas bahasa, gitu, kelas bahasa. Jadi kalau seandainya dari tingkat akademik siswanya mungkin tidak terlalu tinggi Pak. Tetapi saya berharap nanti dengan pembelajaran yang akan saya bawakan itu setidaknya mereka dapat berkomunikasi. Kemudian yang kedua itu bekerja sama dalam tim, karena saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil seperti itu Pak Komando. Baik, kelas 11E ini termasuk dalam kelas bahasa. Kemungkinan keterampilan ataupun pengetahuan matematikanya ataupun dari akademik itu boleh dibilang kurang. Kemudian saya tangkap tadi Pak Adi ingin mengembangkan pembelajaran yang bisa meningkatkan komunikasi siswa, kemudian bagaimana mereka bekerja dalam kelompok. Nah, berkaitan ini dengan pertanyaan kedua, apa rencana Bapak untuk mengajar di kelas 11E? Baik Pak Komang, adapun rencana pembelajaran nanti itu yang akan membuat kelompok, kemudian ada semacam lembar kerja untuk siswa yang tentunya nanti kalau di matematika itu sifatnya adalah penemuan terbimbing seperti itu. Nantinya setelah selesai, siswa nanti dapat memberikan hasil dari kerja kelompok mereka. Kemudian juga di sana soal yang diberikan itu bersifat open-ended. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok lain bisa saja mereka memberikan jawaban yang berbeda namun memiliki nilai kebenaran seperti itu Pak. Pak Adi akan mengembangkan pembelajaran kooperatif untuk berbasis penemuan, yang tentunya ini tujuannya untuk tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kemampuan bekerja sama siswa. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau dari skala 1 sampai 10, pembelajaran di 11E ini berada di posisi berapa? 1 sampai 10 ya. Kemudian setelah Bapak melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin skala 1 sampai 10 ini sampai di mana peningkatannya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Komang. Kalau saya menargetkan itu atau tingkat kelas sendiri itu antara 7 sampai 7,5. Kemudian nanti kalau bisa sih saya hasil dari pembelajaran itu setidaknya mungkin 8.
dari 7,5 meningkat ke 8. Mudah-mudahan terlaksana. Selanjutnya saya akan melihat langsung sesuai jadwal lagi proses pembelajaran Pak Adi. Mudah-mudahan bisa terwujud ataupun terlaksana sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Pak Adi sudah memberikan waktu untuk kita melakukan wawancara pra observasi. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Ya. Ada yang masuk hari ini anak-anak? Ada ya? Oke, ada ya. Yang tidak masuk hari ini saya cek dulu ya. Widi Dharma kenapa dia? Ada yang tahu? Kenapa? Oh, jaga kakeknya. Ya. Tiga orang saja. Tiga orang. Saya kasih waktu tetapi tanpa ada suara. 2 menit silakan. Tanpa ada suara. Sama ya. Siapa dulu? Dikali 3 sama dengan 27. Di atas 9 itu di atas 33 dibagi 3 sama dengan 11 dan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, baik, terima kasih. 27 ya. Cantik sekali ya, Sista ya. Ada 43 itu kenapa sih 39? Yang mana? Oh, 3 kurang 30. Oh, ya di sini. Harusnya 3. Indonesia. Yang ini dari sini. Ya. Dari 36 bagi 4 9 dari 4. 9 kali 9 kali berapa? 4 Kali 4. Hasilnya 36. Oke, lanjut. di atasnya Di atas 4. 4 di atas 4. Tadi bagus sekali ya, yang tadi kelompoknya Sista tadi ada sedikit miss ya. Kemudian yang kelompoknya beruang itu benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan dulu. Kemudian untuk nanti melatih materi yang sudah kalian pelajari, saya akan kirimkan tugasnya melalui WA. Ya, nanti silakan dibuat berkelompok juga seperti ini. Tetapkan saja kelompoknya seperti ini. Nanti saya akan kirimkan lewat chat WA. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Ya, untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan fungsi inverse. Ya, fungsi inverse silakan kalian baca di rumah sehingga kalian siap nanti di sekolah untuk mengikuti pembelajaran.
Mari kita tutup pembelajaran untuk hari ini. Ketua kelas silakan. Let's say tadi kita sudah melakukan observasi dengan pembelajaran Pak Adi di kelas 11E. Nah sekarang saya ingin menanyakan tentang bagaimana perasaan Pak Adi setelah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11E. Untuk pembelajaran sih saya rasa sudah long ya, kemudian nyaman juga, tetapi banyak langkah-langkah mungkin yang saya terlupakan seperti itu karena antusiasnya kita ingin mengajarkan materi tersebut. Jadi step yang memang harusnya ada sedikit tanya jawab yang seperti itu kadang terlupakan. Padahal tadi juga saat pembukaan gitu, lupa saya menyampaikan materi prasyarat yang seperti itu. Ya, Pak Adi merasa plong karena saya tadi juga melihat pembelajaran sudah terlaksana dengan sangat Pak Adi sudah membangun kehangatan dengan siswa. Pembelajaran matematika jadi terasa ringan. Kemudian tadi Pak Adi juga menyampaikan tentang langkah-langkah terkait dengan pembelajaran. Nah, ada nggak langkah-langkah dari persiapannya Pak Adi yang sudah menurut Pak Adi sudah tercapai, ataupun ada nggak langkah yang atau harapan dari Pak Adi yang belum tercapai? Ya. Untuk langkah yang sudah tercapai ya seperti tadi, misalnya memberikan penguatan positif, kemudian pembelajaran berkelompok, komunikasi 3 arah, guru ke siswa, siswa ke guru, siswa ke siswa, yang seperti itu sudah terlaksana. Tetapi kalau yang belum tercapai itu tadi saya lupa menyampaikan materi prasyarat seperti itu. Kemudian lupa juga memberikan penguatan kepada mereka, terutama mungkin yang tidak bisa hadir yang seperti itu. Harusnya kita di sana memiliki ada peluang kita untuk membangun jiwa kebersamaan bagi mereka. Artinya antar sesama, kalau ada temannya sakit itu pasti kita bisa care, menyisipkanlah pesan-pesan yang bagus untuk mereka seperti itu. Tadi saya juga melihat Pak Adi sudah bisa membangun kesan yang baik. Misalnya di awal persepsi tadi Pak Adi sudah menanyakan kabar, kemudian mengecek kehadiran siswa, juga disisipi dengan guyon atau bercanda. Kemudian proses diskusinya juga menarik. Pak Adi memberikan penugasan kelompok berupa soal yang mirip dengan teka-teki sehingga peserta didik tertantang. Nah, kemudian rencana Pak Adi untuk perbaikan dari proses pembelajaran ke depan? Yang pertama adalah di materi prasyarat itu, artinya di rencana pembelajaran saya itu mungkin dicetak tebal seperti itu sehingga saya menjadi ingat. Kemudian yang kedua adalah pada saat persepsi. Kemudian selanjutnya yang terpenting itu tadi saya lupa juga menyimpulkan. Pada saat menyimpulkan itu nanti mungkin saya akan beri cetak tebal hal-hal yang memang saya lupakan untuk di pembelajaran berikutnya, hal-hal seperti itu biar tidak terlupa seperti itu Om. Jadi Pak Adi ingin mengembangkan pembelajaran untuk di pertemuan berikutnya, yaitu dengan memberikan materi prasyarat untuk peserta didik, kemudian
di akhir Pak Adi akan menyimpulkan. Nah, terima kasih Pak Adi sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dari pembelajarannya Pak Adi. Harapannya mudah-mudahan proses pembelajaran dari Pak Adi itu mengalami peningkatan.